Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi di keuangan publik chapter 18 di part yang ke-6 mengenai taxation. Nah, di sini jadi ini tuh kita bahas mengenai tax expenditure ya. Nah, beberapa hal yang menyimpang dari prinsip atau definisi yang dikemukakan oleh Hayek Simmons itu tadi itu tuh bisa disebut dengan yang namanya ini tax expenditure. Nah, artinya adalah semacam loss atau kerugian gitulah ya, bisa dibilang dari pemerintah atau penurunan revenue dari pemerintah yang disebabkan pemberian exclusion ya, di sini exclusion, exemption, or deduction gitu loh. Nah, ketika nilai nilai ketiganya ini ya dijumlahkan nih, ketika dijumlahkan nilai benefitnya ini, exclusion, exemption, dan deduction ini, inilah yang dinamakan dengan tax expenditure. Jadi dia itu kayak semacam nilai pajak yang hilang akibat adanya deduction atau exemption yang diberikan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada select tax expenditure in 2013. Nah, di sini bisa dilihat ya, tax expenditure-nya ini mencapai 1 triliun dolar ya kalau di total selama tahun 2013 dari pendapatan. Total income tax expenditure. Jadi ya loss-nya bisa lumayan banyak banget ya. Ini dolar loh. Ini malah millions, berarti 1 triliun ya, betul ya, tadi gue bilang 1 triliun ya, 1 triliun dolar itu banyak banget. Oke, selanjutnya di sini the problem of marriage tax. Marriage apa sih dibaca ya? Marriage tax ya. Nah, jadi ini ada permasalahan perpajakan ketika ada dua orang yang menikah. Gitu ya. Jadi ada permasalahan perpajakan ketika dua orang yang menikah. Loh, kenapa? Nikah aja pajaknya diributin gitu. Nah, jadi gini-gini. Kok bisa gitu gitu loh? Kenapa ada masalah gitu? Nah, jadi bisa aja ya, dua orang yang menikah ini, dia ini sebelumnya nih manusia yang kerja, keduanya. Kedua orang ini sebelumnya itu punya pendapatan masing-masing. Nah, ketika mereka nyatu, ketika mereka nikah, itu tuh bisa terjadi beberapa hal nantinya. Karena keduanya ini, yang cewek maupun cowoknya, suami maupun istrinya, mereka ini punya pendapatan masing-masing. Ya, nanti dimungkinkan terjadi beberapa hal. Bisa aja kayak total pajaknya itu akan meningkat, atau ya sebaliknya lah. Nah, sebuah sistem pajak yang ideal bagi mereka yang menikah itu kan setidaknya tuh ada 3 prinsip ini loh. Yang pertama itu progressivity. Yang kedua ini across family horizontal equity, dan yang ketiga ini across marriage horizontal equity. Progressivity udah jelas lah ya, tadi di awal udah dibahas juga progresivitas itu seperti apa. Terus yang kedua ini horizontal equity across family. Nah, ini tuh maksudnya dia tuh orang dengan total penghasilan keluarga yang sama itu akan dapat tarif pajak yang sama. Nah, terus yang selanjutnya across marriage horizontal equity, orang single maupun orang nikah itu tuh akan dapat rate yang sama. Jadi itu. Jadi 3 prinsip inilah yang ideal bagi mereka yang nikah ya. Setidaknya harus ada 3 prinsip ini. 3 prinsip ini ya harus adalah ketika dalam sebuah sistem pajak. akan ideal, karena akan ideal bagi mereka yang menikah, dan sebelumnya itu mereka itu berdua itu punya pendapatan masing-masing. Nah, ternyata ya it is impossible. Jadi 3 hal ini tuh nggak mungkin buat dicapai. Maka dari itu ada yang namanya marriage tax, mariage tax, marriage tax. Nah, the problem of marriage tax kita bahas. Jadi marriage tax ini dia itu terjadi ketika dua orang yang sebelumnya bekerja, terus ketika menikah ternyata beban pajaknya itu mereka tuh lebih tinggi, sehingga akan nggak mungkin mencapai
equity itu tadi kan, horizontal equity dan progresivitas kan. Jadi nggak mungkin kayak mencapai ini tadi ya, karena itu tadi, karena ketika mereka menikah itu ada yang namanya marriage tax, beban pajak yang mereka tanggung itu lebih tinggi gitu loh. Jadi ya ketiga ini tuh nggak tercapai gitu ya. Di sini ada contohnya juga. Nah di sini ini ada Michael sama Barack. Nah di sini ada dua pasangan, ada pasangan satu sama pasangan dua kan. Nah di sini tuh yang pertama ini pendapatannya timpang ya. Yang satu pas 140, yang satunya lagi 10.000. Nah yang kedua ini, pasangan yang kedua ini dia itu pendapatannya sama. Nah bisa kita lihat di sini individual tax-nya ya. Di sini individual tax-nya ini kok 35 sih? Ini 33 ya. Ini 33.000. Nah, individual tax-nya ini yang si Michael ini dia itu bayar 32.000. Nah, Bakar ini bayar 1.000. Nah, terus untuk Bill sama Hillary ini mereka ini sama kan, 13.000. Karena pendapatannya juga sama kan. Ini sebelum nikah itu mereka ini penghasilannya tuh gini. Nah, kalau digabung berarti si ini tuh 33.000 kan, dan bawahnya 26.000. Oke. Nah, terus di sini salah satu cara untuk mengurangi marriage tax itu dengan adanya deduction ya. Nah, adanya deduction ini diharapkan itu bisa memberikan progresivitas maupun ekuitas. Tadi kan ada progressivity dan equity kan. Jadi dengan adanya deduction ini ya, diharapkan itu bisa terwujud itu loh, bisa terwujud yang itu tadi, 3 prinsip ideal itu, progressivity dan equity. Nah, tapi ternyata ya hal itu tuh enggak secara sempurna itu bisa diterapkan. Tetap aja ada orang yang nantinya itu menerima marriage subsidi dan marriage tax itu tergantung daripada struktur pendapatan pasangan itu tadi. Nah, sebenarnya ini kayaknya ada contoh deh. Kemarin tuh belajar di mana ada contoh itu. Ada contoh sebelum nikah dan setelah nikah. Tapi di sini nggak ada ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi ini misalnya gini ya. Kita ambil contoh dari sini aja ya. Yang dikatakan marriage tax itu seperti apa ya? Ini ada dua pasangan, ya kan? Nih mereka ini pendapatannya kalau pajaknya ini yang dibayar itu kalau di total ini kan 33.000 nih seharusnya nih. Yang bawah ini 26.000. Nah, sedangkan ketika nikah itu dikenakan pajak 35.000, anggaplah nih 35.000. Ini juga 35.000. Ya kan? Nah, selisih inilah yang dikatakan dengan yang namanya marriage tax. MT, marriage tax ya, MT ya. Yaitu selisihnya berapa di sini? 2.000 kan? 2.000, berarti marriage tax-nya 2.000. Nah, ini juga selisihnya sama. Berarti ini 9.000. Berarti marriage tax-nya 9.000. Jadi ketika individu nikah, total pajaknya itu malah makin plus makin nambah ya, gitu ya. Nah, tadi kita udah masuk ke sini marriage tax in practice ya. Jadi salah satu caranya itu pakai adanya deduction ya. Adanya deduction itu ya harapannya itu ya kan bisa memberikan progresivitas dan ekuitas, bisa ideal lah bagi pasangan yang menikah. Tapi dalam kenyataannya itu nggak bisa sesempurna itu semuanya ada, semua 3 prinsip ideal itu ada. Tapi tetap aja ada orang yang nantinya itu bisa yang menerima marriage subsidi dan marriage tax. Nah, jadi tergantung daripada struktur pendapatan kedua pasangan itu tadi. Nah, marriage tax around the world. Nah, ini di beberapa negara lainnya juga memajakin sendiri-sendiri lah ya. Ya nih di beberapa negara lainnya itu tuh majakin sendiri-sendiri, jadi antara suami sama istri. Dan di negara lainnya juga di sini ada yang beri subsidi ya untuk yang menikah. Jadi ini yang pertama yang tadi itu tadi 19 tax husband and wife individually, jadi mereka itu majakin sendiri lah. Terus yang kedua di sini itu kan ada apa ya, kebijakan di negara-negara lainnya juga, ini ada yang ngasih subsidi, marriage subsidi
to all couples. Jadi untuk yang menikah dikasih subsidi. Nah, jadi ya udah sekian dulu. Nanti kita akan lihat sedikit ya untuk di Indonesia itu seperti apa. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.